kemenangan. Kami diubahkan makin hari, makin serupa dengan Kristus. Mari pegang roti yang ada di tangan kita. Tuhan, Engkau telah melakukan pertukaran. Tubuh kami yang sakit Engkau ambil, Engkau berikan tubuh yang kemenangan. Migran kami Engkau ganti dengan kepala yang sehat. Tuhan, GERD kami, lambung kami yang bermasalah, Engkau ganti dengan lambung yang baru. Kami percaya Tuhan tidak memperbaiki, kita memberikan yang baru. Dan kami angkat roti ini sebagai bagian dari iman percaya bahwa setiap kali kami melakukannya, kami mengingat akan karya Tuhan. Bukan apa yang kami kerjakan, tapi apa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Dan setiap kali kami memandang salib, apapun penyakit kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Percayakah saudara bahwa roti tangan kita persekutuan dengan tubuh Kristus? Sambil menerima kesembuhan, sambil menerima kekuatan, sambil menerima berkat. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, darah-Mu menyucikan kami, membebaskan kami dari dakwaan, dari tuduhan. Bahkan pertengkaran 5 menit lalu, 1 jam lalu kami bermasalah. Kami kecewa di 3 menit lalu, sudah diselesaikan oleh Tuhan. Setiap kali Engkau melihat kami, Engkau lihat orang benar. Dan 150 hari ke depan di sisa 2025 ini, dilewati dengan pertolongan dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. 1000 dari sebelah kiri, berlaksana sebelah kanan. Tapi itu tidak akan menimpa kami, sebab Tuhan berikan perlindungan yang luar biasa. Anak-anak kami perkasa di muka bumi karena mereka dalam perlindungan Tuhan. Dan waktu kami meminum, ini perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh saudaraku, di mana Tuhan berbuat banyak, Tuhan menyisiapkan, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan mendahului kami, Tuhan menyiapkan rumput yang hijau, segala berkat Tuhan siapkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, percayakah saudara bahwa anggur tangan kita persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dan percaya dan terima perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan bagi orang yang percaya, di dalam nama Yesus kami terima kemenangan. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan sudah duduk. Shalom, selamat bulan baru. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Agustus adalah bulan terakhir untuk BER pertama. Karena bulan depan kita sudah ada di BER yang cuma 4, saudara ya. September, Oktober, November. Dan puji Tuhan kali ini kehormatan gereja Tuhan melakukan ibadah di tanggal 17 Agustus minggu ketiga. Sekaligus dengan perayaan ulang tahun bangsa kita yang ke-80, saudara-saudara. Saya berdoa saudara-saudara akan menikmati berkat-berkat dari kerajaan sorga. Karena kita bukan cuma warga Indonesia, tapi kita warga kerajaan sorga. Kerajaan sorga tidak tergoncang, moneter tetap aman karena Yesus adalah Raja. Yang setuju katakan amin. Kabar baiknya di sorga tidak ada pemilu kada, jadi Tuhan tetap memerintah selama-lamanya, saudara-saudara. Dia tidak bakalan diganti, dia adalah Raja selama-lamanya. Dan Bapak Ibu, saya mengapresiasi atas keputusan saudara untuk datang mengambil bagian bersama-sama dalam persekutuan. Ada keuntungan double, keuntungan ganda dibanding saudara yang menyaksikan dari rumah. Kalau saudara di luar daerah, tidak mengapa, tapi kalau saudara ada di lingkungan Papua, di lingkungan Jayapura, maka saudara bisa datang di kali-kali berikut karena saudara bisa menikmati saling mendoakan, saling memberkati, dan itu bisa terjadi kalau sudah onsite. Katakan di sebelahnya, saudara sementara saling, saudara ya. Nah, saudara-saudara, kemarin saya khotbah di kaum wanita, saya berkata kata saling itu hanya bisa terjadi kalau kedua belah pihak mempunyai frekuensi yang sama. Karena saling itu harus terjadi dalam dua belah pihak, ya toh? Frekuensinya sama. Kalau Bapak mengasihi saya tidak mengasihi, tidak bisa saling. Jadi saling itu bisa terjadi kalau Bapak mengasihi, saya mengasihi, terjadi saling mengasihi. Gitu. Kalau ada yang menghormati, ada yang tidak menghormati, tidak bisa saling menghormati. Karena saling itu hanya bisa terjadi ketika kita ada di frekuensi yang sama. Nah, misalnya saya dengan Pak Teo mengasihi saya, tapi saya tidak mengasihi Pak Teo, tidak bisa saling. Kecuali saya naikkan frekuensi saya ke frekuensinya Pak Teo atau frekuensi firman Tuhan, kita bisa saling pelukan. Atau Pak Teo kasih turun di frekuensi saya, tombak cakar saudara-saudara ya, karena kita saling pokok hajar. Nah, frekuensinya harus sama, dan saya berdoa frekuensi saudara sama seperti doa Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat yang 9, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi saling itu terjadi kalau kita punya frekuensi sama ya. Nah, saudara-saudara, saya ingin review 7 bulan pertama ini, bahwa apa yang sudah disampaikan, biar saudara bisa ingat kembali, karena Yesus
Yesus berkhotbah topik yang sama 4 kali dan selama 40 hari berulang kali ia berbicara tentang kerajaan sorga. Jadi saya juga berkewajiban untuk mengingatkan karena semua kita ini sarjana lupa, saudara-saudara ya. Jadi kita mesti saling mengingatkan. Selama ada waktu, saling mengingatkanlah satu dengan yang lain, kata firman Tuhan. Nah, yang pertama, saudara-saudara, yang pertama saya ingin sampaikan buat saudara, ini review semua masalah yang saudara hadapi, semua pergumulan, semua persoalan yang saudara hadapi ada expire-nya. Ada tenggak waktunya. Tetapi kebaikan Tuhan tidak ada expire. Tetapi anugerah Tuhan tidak ada expire. Kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Dan kekal itu tidak ada expire-nya. Berhenti berbicara yang ada expire, mulai berbicara yang tidak expire, yaitu kasih setia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara, Yosafat berhadapan dengan 3 bangsa yang datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Karena dulu kalau orang perang EWA dulu, saya mau serang kau, siap-siap. Ini tiba-tiba datang, 3 bangsa bergabung, Amon, Moab, dan Meonim. Di 2 Tawarik 20 menjelaskannya. Dan saudara tahu, cerita itu berlanjut terus sampai Yosafat berkata, kami tidak tahu mau buat apa, tapi mata kami tertuju kepadamu. Ketika engkau sudah putus asa, putus jalan, jangan lupa, dari atas tidak tertutup, lihatlah ke atas. Lihat kiri tertutup, lihat kanan tertutup, lihat ke depan laut, kiri padang gurun, kanan padang gurun, di belakang abu telah berterbangan karena Firaun datang dengan tentaranya. Jangan lupa lihat ke atas. Waktu dia lihat ke atas, Tuhan berkata, jangan takut karena perang ini aku punya. Nah biasanya orang-orang kalau bikin ucapan syukur itu kalau pergumulan sudah selesai. Kalau doa udah dijawab, Pak, kami undang datang ucapan syukur karena puji Tuhan, permen udah cair, Pak. Nah itu ya. Tapi jarang orang bikin ucapan syukur ketika masalah masih berjalan. Jarang orang bikin ucapan syukur ketika persoalan masih berjalan. Nah, saudara-saudara, Alkitab mengajarkan berhenti melihat dan berhenti tergantung kepada yang expire. Mulailah mengucap syukur karena kasih setia Tuhan tidak ada batasnya. Dan Yosafat menaikkan pujian kepada Tuhan. Sementara Amon, Moab, dan Meonim masih ada. Mari kita belajar berbicara tentang kebaikan Tuhan yang tidak ada habisnya. Sementara pergumulan kita masih ada. Apa yang terjadi? Tuhan bilang perang ini aku punya. Apa yang terjadi? Tuhan akan ambil alih semua pergumulanmu dan engkau tidur nyenyak seperti Yakub yang berbatalkan batu, berselimutkan embun, beratapkan langit, mimpi sorga. Sementara kita pakai bantal dakron, spring bed king coil, AC Daikin, ketindisan tiap malam, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ada yang salah, saudara-saudara ya. Itu sebabnya mari kita pakai firman Tuhan untuk tetap berbicara tentang kebaikan Tuhan. Walaupun masih ada pergumulan sementara. Cerita kebaikan Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara tahu mereka ambil drum band, musuh masih pegang senjata, belum ada satu musuh pun yang lari pulang, belum ada satu orang pun yang berbalik untuk takutkan menghadapi orang Israel. Belum pernah saya lihat dalam sejarah militer, satu pakai senjata, satu pakai drum band, saudara. Dan anehnya yang pakai drum band yang menang, saudara-saudara ya. Harusnya pakai senjata yang menang, tapi yang pakai drum band yang menang. Ternyata puji-pujian itu melebihi semua senjata yang ditempa terhadap kita. Puji-pujian itu jauh lebih luar biasa. Ingat, Yeriho punya pertahanan yang luar biasa. Tapi dengan puji-pujian. Dan mereka bersyukur, Yeriho belum runtuh. Nanti pada waktu mereka bersyukur, Yeriho runtuh. Jadi nyanyikanlah kebaikan Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ambil drum band lalu mereka mulai nyanyi. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mereka nyanyikan kebaikan Tuhan. Tiba-tiba musuh saling bunuh-membunuh dan apa yang terjadi? Kemenangan di tangan Yosafat. Tanpa harus berperang dan semua energi yang dia keluarkan untuk berperang hanya dipakai untuk menjarah. 150 hari ini bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara bisa menjarah apa yang sudah Tuhan menangkan. Saya bilang amin. Bapak kalau bicara lihat dulu situasi ekonomi. Betul, kerajaan dunia ekonomi lagi kacau, kerajaan sorga aman, saudara-saudara ya. Kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Boleh saya tahu, ada orang yang menabur di kerajaan sorga yang rugi, yang susah? Tidak ada. Selalu diberkati oleh Tuhan. Bisa bilang amin? Yang kedua, saudara-saudara, mulailah berbicara kepada gunungmu, bukan berbicara kepada Tuhan tentang gunungmu. Maksudnya begini, Tuhan berkata jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi dan berkata kepada gunung, semua bilang berkata kepada gunung,
kita terbalik. Kita berkata kepada Tuhan besarnya gunung kita, tapi Tuhan ngajar berkata kepada gunung besarnya Tuhan kita. Bisa nangkep ya? Bisa nangkep ya? Berhenti berbicara kepada gunung, Tuhan saya mau pergumulan, Tuhan saya bermasalah. Tuhan bilang saya termasalah, masalah itu gunungmu, bicara sama gunungmu. Berhenti bicara kepada Tuhan besarnya gunungmu, mulailah berbicara kepada gunung besarnya Tuhanmu. Yosafat berkata, siapakah engkau hai gunung-gunung yang tinggi di hadapan orang yang diurapi engkau menjadi tanah yang rata. Zerubabel yang berkata, saudara ya, di hadapan orang yang diurapi engkau menjadi tanah yang rata. Jadi dia tidak berkata kepada Tuhan, Tuhan saya gunung besar ini masalah besar, tidak. Dia berkata kepada gunung-gunung, kau dengar, Tuhanku besar. Dan gunung harus tunduk kepada perkataan iman. Yang setuju katakan amin. Sampai hari ini Tuhan masih bekerja untuk orang-orang yang masuk dalam frekuensi Tuhan. Dan yang memperkatakan firman Tuhan. Hai gunung dengar, Tuhanku lebih besar daripada engkau. Jangan bicara kepada Tuhan besarnya gunungmu. Tapi berbicaralah kepada gunung besarnya Tuhanmu. Haleluya. Bisa bilang amin saudara-saudara. Nah yang ketiga, serahkanlah kepada Tuhan. Tolong ambil, jangan jatuh. Terima kasih. Puji Tuhan. Oke. Ya, serahkanlah kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Kekhawatiran juga Tuhan punya. Serahkanlah kepadaku, serahkanlah kepada Tuhan segala kekhawatiranmu. Kasih tahu di kiri kanan, kau bukan pemilik kekhawatiran. Insentif belum cair, tetap percaya. Saya bilang amin. Barang-barang naik, gaji naik, haleluya. Amin. Karena bukan kita pemilik kekhawatiran, tapi Tuhan pemilik pembalasan, khawatir, cemas ya. Jangan pernah pegang barang-barang yang Tuhan bilang Tuhan punya. Kalau engkau sukses melaksanakan atau menjalankan perusahaanmu dengan baik, jangan lupa kembalikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena keberhasilanmu datang daripada Tuhan. Kalau orang puji engkau karena kesuksesan yang engkau raih di dalam dunia perkantoran, terima dengan rendah hati. Kembalikan ucapan syukur buat Tuhan. Tuhan, karena engkau saya bisa ada sampai hari ini. Karena engkau, karena apa? Orang pintar dan orang berhikmat beda. Orang bisa pintar tapi belum tentu berhikmat. Karena hikmat cuma datang dari Tuhan. Dan hikmat dari Tuhan pertama-tama murni. Semua bilang murni. Murni itu dia tahu mana dia punya, mana orang punya. Minggu lalu tuh khotbah toh? Yeremia 17 ayat 11, seperti ayam hutan yang mengerami telur yang tidak ditelurkannya. Demikianlah orang yang menggaruk kekayaan dengan tidak halal. Pada pertengahan umur dia kehilangan semuanya. Dan pada masa tua dia disebut orang bebal. Itu. Yeremia 17 ayat 11, ini terbalik. Dia Yeremia 11 ayat 17. Nah, seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya. Nah, kalau orang berhikmat, dia tidak akan mengerami yang bukan dia pun telur, saudara-saudara ya. Bahkan saudara menurut cerita, kadang-kadang ayam hutan ini juga mati karena yang dia erami itu ular kobra pun telur, saudara-saudara ya. Akhirnya ular itu patuk dia dan dia mati, saudara-saudara. Pada pertengahan masa, ya pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Dan Amsal 17 ayat 12 berkata, lebih baik berhadapan dengan beruang betina yang kehilangan anak, daripada berurusan dengan orang bebal itu, dengan kebodohannya. Karena tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh beruang betina yang kehilangan anak lebih kecil daripada orang bebal ini yang bodoh ini, saudara-saudara ya. Kerusakannya jauh lebih besar. Sudah tahu bangsa kita ini rusak besar karena berhadapan dengan orang-orang bebal semua, saudara-saudara ya. Habis energi, habis waktu harusnya urus ini, kita cuma urus orang-orang bebal saja. Ini Alkitab bilang jauh-jauh hari sebelum barang terjadi ini, saudara-saudara ya. Jadi kau tinggal nonton saja. Nah ini khotbah minggu lalu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hikmat dari atas pertama murni, karena kalau saudara belajar menyerahkan buat Tuhan, Tuhan kasih yang terbaik dari sorga.
Dan hari ini saudara-saudara, setelah review kita akan masuk pada kitab Efesus. Saya akan bahas keseluruhan tapi ambil garis besarnya. Semoga Tuhan menolong kita supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya mendoakan, saya belajar. Saya sudah dengar banyak orang bilang ada aplikasi ChatGPT. Sudah sampai hari ini saya belum ambil, saya belum pakai saudara. Dan kalau toh saya pakai itu tidak jadi basic bagi saya untuk berkhotbah saudara. Karena saya mau fresh dari Tuhan, Tuhan berbicara sehingga saya bisa menyampaikan pesan-pesan yang fresh dari Tuhan bahwa inilah pesan, ini rema yang Tuhan sampaikan buat kita semua. Nah, kitab Efesus itu ada 3W, ada 3W ya. Nah, kalau bahasa Inggris W itu dibilang W karena U2 digabung jadi W, double U, saudara-saudara ya. W, ada 3W. Ya, 3W. Yang pertama wealth, semua bilang wealth. Yang kedua walk, semua bilang walk. Yang ketiga warfare, semua bilang warfare. Jadi saudara, yang pertama itu kekayaan orang pilihan. Ya, yang kedua posisi atau kedudukan kita berjalan bersama Kristus, dan yang ketiga adalah peperangan rohani atau warfare. Saudara-saudara, yang pertama saudara harus tahu bahwa kita ini telah diberikan segala berkat yang ada di sorga. Dari pasal yang pertama di atas ayat 3 ada sebuah judul yang luar biasa, kekayaan orang-orang yang terpilih. Nah, saudara-saudara, saya mau kasih tahu buat saudara, ini kekayaan yang Tuhan berikan tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa didapat dengan sekolah tinggi, tapi ini hanya dapat karena kasih karunia. Seorang tukang sihir yang punya uang banyak, ketika dia melihat Petrus tumpuan tangan orang penuh Roh Kudus, dia bilang, saya bayar supaya kuasa itu diberikan kepada saya. Dan Petrus berkata, binasalah uangmu, sangkamu engkau bisa membeli karunia Allah dengan uang. Saudara-saudara, ini benar-benar pemberian dan kasih karunia. Mari saudara buka mata, betapa kayanya kita karena kita diberikan hal ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ayatnya yang ketiga, yang dalam Kristus telah mengaruniakan. Kalau telah mengaruniakan itu sudah mengaruniakan. Jadi saudara jangan bilang begini, Tuhan kirim berkat. Tuhan bilang saya sudah kirim. Nah, kita orang Pentakosta nih kalau pas hari Pentakosta terus doa 10 malam suka nyanyi begini. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh. Tuhan nyanyi dari surga. Saya sudah kirimkan, saya sudah kirimkan. Tuhan sudah kirim. Jadi kita tidak usah minta Tuhan kirim-kirim lagi. Tinggal Tuhan saya terima. Gitu. Saya terima roh api. Tinggal terima. Roma 5 ayat 5. Pengharapan tidak mengecewakan. Jadi di dalam Tuhan pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan. Nah, kata dicurahkan itu bahasa aslinya seperti tempayan atau gelas yang diangkat sampai habis. Jadi bukan cuma dituang setengah-setengah, 3/4 masih ada sini, tidak. Dituangkan sampai seluruh yang ada di dalam wadah itu habis, pantatnya sampai ke atas, kira-kira begitu. Jadi tidak ada satupun yang tersisa, semua sudah diberikan, dianugerahkan kepada saya dan saudara. Ya, kembali kepada Efesus pasal yang ketiga, kata dicurahkan ini dicurahkan sampai habis, jadi kita tinggal menerima. Kembali kepada Efesus pasal yang ketiga, bahwa ini dicurahkan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Yang karena berbuat baik, yang karena memberi, yang karena bermoral, bukan. Karena di dalam Kristus kita menerima semuanya ini. Jadi saudara-saudara, Tuhan begitu mengasihi kita. Sampai-sampai yang dunia tidak bisa kasih, Tuhan kasih dengan limpahnya. Ya, tadi lagu berkata Tuhan memberikan lebih daripada yang kita pinta dan pohonkan. Ketika saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk mencari gandum, bahasa Inggris bilang mereka mencari roti. Yusuf berkata hidangkan daging, yang dicari roti, yang dihidangkan daging. Ada Yusuf surgawi yang menghidangkan jauh lebih banyak dari apa yang saudara pinta dan pohonkan. Tuhan tidak pernah jawab pas-pasan, dia jawab lebih daripada apa yang kita pinta dan pohonkan. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini cerita jangan saudara taruh di hati ya, jangan saudara cerita, tapi ini pernah terjadi. Ada seorang ibu yang bilang sama anak gadisnya yang bertunangan dengan ateis. Pokoknya kalau dia tidak jadi Katolik, betul mereka orang Katolik. Kalau dia tidak jadi Katolik, mama tidak setuju. Dia lapor sama cowok yang ateis. Kok terjadi Katolik, hubungan kita tidak disetujui. Akhirnya dia pikir, oh ya saya setuju. Kita pergi ke pastor, lalu mereka dia ditabiskan, diterima sebagai warga kerajaan atau warga gereja Katolik.
Berjalannya waktu, beberapa waktu kemudian, si cewek ini, gadis ini lari menangis pulang ke rumah. Lalu mamanya bilang begini, loh mama kan sudah setuju, dia sudah jadi Katolik. Mama, dia pilih jadi pastor, mama. Artinya lebih daripada yang dia pinta dan pohonkan. Cuma minta jadi Katolik, malah jadi Katolik. Pastor gak bisa kawin, saudara-saudara ya. Ya, saudara-saudara tertawa sedikit karena kita akan menghadapi 150 hari yang penuh dengan tanda tanya dan penuh dengan ketidakpastian. Ini hari semua orang punya Matius, Markus, hilang semua gara-gara bicara abolisi dengan amnesti itu saudara-saudara ya. Tidur abolisi, bangun amnesti, tidur abolisi, habis semua. Padahal kebenaran ini lebih hebat daripada barang-barang itu saudara-saudara ya. Saya ketemu orang, ini tidak adil nih. Kau mau cari keadilan di dunia tidak akan ketemu. Keadilan cuma datang dari atas saja. Taruh kata tinggal engkau sendiri yang bicara kebenaran, tetap pegang kebenaran. Setuju katakan amin. Loh iya, begitu kok repot kata Gus Dur, saudara-saudara ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kekayaan ini dikaruniakan kepada kita dalam Dia, ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini ada pelajaran khusus tentang providensianya Tuhan. Oh kalau Tuhan sudah pilih saya selamat, biar saya berdosa, jungkir balik tetap selamat ya. Oh kalau Tuhan sudah pilih saya masuk neraka, biar saya ibadah melayani Tuhan tetap neraka ya. Saudara-saudara itu ada pelajaran khusus. Nah karena ayat ini banyak disalah mengerti orang. Oh Tuhan sudah pilih dari mulai ya. Oh Tuhan sudah tentukan dari mulai ya. Nanti kita akan bicara tentang providensianya Tuhan. Ya, sampai ada orang bertanya, apakah hari ini saya pakai baju hitam juga itu adalah penentuan Tuhan? Gitu kan? Nah saudara-saudara kita kembali ke Taman Eden sedikit. Tuhan menjadikan manusia dengan free will. Dan free will itu bisa berfungsi kalau ada yang dipilih. Karena orang bertanya begini, kenapa Tuhan tidak pegang Adam pun tangan saja supaya dia termakan? Pohon itulah tong semua ini terjadi orang berdosa. Saya percaya Adam berumah di sorga itu maksimum security karena semua orang akan cari dia gara-gara pohon itu semua jadi orang berdosa nih saudara. Pasti mereka akan cari dia nih. Gimana tuh Adam berumah itu? Tidak, sudah saya coba bercanda di sorga tidak ada berkelahi saudara-saudara ya. Tidak ada buku-buku hajar di sana. Nah saudara-saudara ada yang dipilih. Lalu dalam kemahatauan Tuhan, apakah Tuhan tahu Adam akan berdosa? Tahu. Lalu kenapa dia tetap menjadikan Adam? Kenapa dia tetap menjadikan manusia? Karena dia menjadikan manusia bukan untuk berdosa, tapi untuk menyembah Tuhan. Bisa bilang amin? Dia memilih untuk berdosa. Saya tanya, pesawat bisa jatuh nggak? Yang Air India kemarin tuh ya. Disinyalir kata ini bunuh diri, masalah ini. Kasih mati dia punya keran minyak itu sudah. Pesawat bisa jatuh, bisa. Tapi kenapa orang bikin pesawat terus? Karena pesawat tidak diciptakan untuk jatuh. Mobil bisa kecelakaan nggak? Bisa. Tapi kenapa orang bikin mobil terus? Karena mobil tidak dijadikan untuk celaka. Amin. Manusia juga tidak dijadikan untuk berdosa. Hal itu ada free will. Jadi kita memilih, Tuhan tawarkan kita memilih. Saya mau ingatkan buat saudara, semua kita yang hadir hari ini, bukan kita hadir bagi Tuhan, tapi Tuhan hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita, bukan kita hadir bagi Allah. Bukan. Allah hadir bagi kita. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Dasar persekutuan kita dengan Kristus itu karena kesetiaan Allah. Ya, 1 Korintus 1 ayat 9. Ya, dia yang Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan, bahasa Yunaninya koinonia, dengan anaknya Yesus Kristus bersekutu hari ini. Dasarnya adalah setia. Jadi karena kesetiaan Allah, saudara-saudara, kalau kita hadir bagi Tuhan, ya toh, kita hadir bagi Tuhan, maka sebentar kita pasti datang duluan karena kita hadir bagi Tuhan kan. Hadirin dipersilakan cek one. Karena Tuhan akan segera masuk dan mari kita berikan penghormatan kepada Tuhan. Tidak, Tuhan hadir bagi kita. Jadi waktu saudara masuk, Tuhan sudah berdiri menghormati saudara. Kok bisa Pak? Bisa. Waktu Bartimeus berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Orang banyak menegur dia. Semakin keras dia pertahankan frekuensinya. Tidak mau turun di frekuensi orang-orang yang marah dia. Karena semua orang yang marah itu berbagai macam motivasi. Saudara-saudara ya. Saudara, ada orang bisa melakukan perbuatan yang sama. Tetapi memiliki motivasi yang berbeda. Jadi jangan nilai orang dari perbuatannya, motivasinya. Saudara tahu ketika kucing mengejar tikus, ada yang sama yang mereka lakukan. Dua-dua sama-sama lari. Tikus lari, kucing juga lari. Cuma motivasinya berbeda. Kucing lari karena perutnya lapar, mau makan tikus. Tikus lari karena selamatkan nyawa, mau dimangsa oleh kucing. Saudara. Dua-dua lari, tapi memiliki motif yang berbeda.
Dengarkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dasar kita bisa bersekutu koinonia karena kesetiaan Tuhan. Jadi Bartimeus berseru kedua kali, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bahasa Indonesia yang lembaga Alkitab bilang, lalu Tuhan berhenti dan menyuruh manggil dia. Tapi dalam terjemahan Klinkert Bode, terjemahan yang sebelumnya, berkata lalu berdirilah Yesus dan menyuruh memanggil mereka. Kata berdiri itu menunjukkan penghormatan. Kalau ada anak buah hormati pimpinan, biasa. Tapi ada raja di segala raja menghormati orang seperti Bartimeus. Cuma Tuhan yang bisa kerjakan. Makanya orang di dalam Tuhan tidak sulit saling menghormati. Karena raja yang paling agung juga menghormati saya dan saudara. Bisa bilang amin? Oh, saya punya banyak kesaksian. Ada pembantu yang bisa marah nyonyanya. Sampai nyonyanya bilang nih, yang Tuhan di sini kau atau saya? Tapi dia mengerti. Ada raja yang sudah melepaskan semua haknya, semua kehormatannya, mengambil rupa seorang manusia demi menyelamatkan dan manusia. Nih dia dapat ayat itu, dia bilang, oh ya, belum pernah dalam sejarah ada nyonya minta maaf sama pembantu. Dan hari itu terjadi. Sudah tahu dalam waktu singkat, kuasa Tuhan bekerja. Dan ini orang jadi kepikiran, mana ada, saya juga kaget ya, kok kenapa nyonya bisa minta maaf sama saya yang pembantu ini. Dan sudah tahu hari ini dia membuat tekad seumur hidup saya tidak akan pindah walaupun saya tidak digaji. Karena saya sudah bertemu dengan orang yang sangat menghargai saya. Karena itu kebutuhan yang paling saya cari dibanding gaji yang besar. Karena kebutuhan semua orang sama. Saudara, ketika saudara bisa merasakan kasih Tuhan, saudara tidak akan berhenti dan bersekutu dengan Tuhan. Cerita ini bisa menolong kita. Zaman dulu waktu budak belian, sudah tahu budak belian dulu ya, dibawa dari Afrika, dibawa ke Amerika, kemudian di sana mereka akan dijual. Nah, cara dijual itu mereka akan ditelanjangi, kemudian calon pembeli akan diseleksi mana yang bagus. Pokoknya kalau yang kulit mulus, badan bagus ini berarti dengar-dengaran, tapi yang kulit penuh luka-luka, ini bekas dapat cambuk dari tuan ini, hancur-hancur ini pasti tidak ada harga. Nah, ada satu yang selalu dalam lelang tidak pernah dibeli. Dan dia begitu tertolak, dia begitu merasa tidak berharga, dan pada satu titik dia berkata begini, kalau sampai ada orang yang beli saya akan ludah muka orang itu dan saya akan mengharapkan dia akan menembak saya. Sebab saya lebih memilih lebih baik ditembak daripada hidup dengan tidak terhormat, tidak pernah dihargai kayak begini. Ternyata rencananya itu terjadi. Satu ketika dalam sebuah lelang yang lain sulaku dan si budak ini tidak ada yang mau beli. Malah harga bukan naik tapi turun. Tiba-tiba ada seorang bapak yang pakaiannya neces, kelihatan orang yang punya uang. Dia angkat tangan dan dia membeli. Dan budak ini berkata, hari ini adalah akhir dari hidup saya. Karena lebih baik saya mati ditembak daripada saya hidup dengan tidak dihargai seperti begini. Sudah tahu apa yang terjadi? Begitu akte ditandatangani, lalu orang ini datang kepada budak yang sudah dia bayar lunas itu. Budak ini menjalankan rencananya. Dalam perjalanan menuju kepada budak itu dia sudah kumpul, dia punya ludah yang mungkin 1 bulan tersikat gigi ini sudah. Begitu orang itu pas di depannya, dia jalankan rencananya dengan harapan dia ditembak. Karena dia merasa tidak berharga, sebab tidak ada yang mau beli dia. Dan dia ludah muka orang itu. Saudara, semua orang bilang, wah habisku. Pistol yang ada di sampingnya pasti akan direnggutnya. Dan pasti dia akan dor untuk budak yang kurang ajar kayak begini. Saudara, yang dia ambil bukan pistol, sapu tangan. Dan dia sapu, dia lap semua ludah di mukanya. Dan di depan budak itu, akte yang sudah dia bayar. Dia robek, seret! Saya beli kamu untuk saya bebaskan. Dia kaget, dia menangis, dia tersungkur. Dan dia bilang, saya tidak pernah menyangka ada orang seperti Bapak yang begitu menghargai saya. Bapak beli untuk bebaskan saya, tapi saya buat keputusan hari ini. Saya dan kalau saya menikah, seluruh istri dan anak kami akan jadi hamba seumur hidup buat Bapak. Kenapa orang mau naklukkan hal itu? Karena dia menemukan kasih yang luar biasa. Saudara, ketika kita menemukan kasih, tidak ada yang baku cakar lagi di antara jemaat. Tidak ada yang baku rado lagi satu dengan yang lain. Yang ada saling mentransferkan kasih, saling mentransferkan kebenaran. Ketika suami bertemu kasih, dia tidak lagi melihat kekurangan istri, tapi dia melihat Kristus di sana dan dia akan menjadi orang yang membawa kabar baik. Ketika istri ketemu suami, maka dia ketika bertemu Tuhan, maka dia akan menjadi berkat. Karena itu sebabnya Paulus berkata, istri yang takut Tuhan akan menguduskan suami yang tidak takut Tuhan. Suami yang takut Tuhan akan menguduskan istri yang tidak takut Tuhan. Kenapa? Pada waktu penginjilan dilakukan di Efesus yang notabene semua orang menyembah kepada berhala. Ada suami yang bertobat duluan, ada istri yang bertobat duluan. Jadi pas hari Minggu pergi ke gereja suami, istri pergi ke kuil. Istri pergi ke gereja, suami pergi ke kuil. Lalu di ibadah mereka tanya, gimana Pak? Kita pisah saja, kita ceraikan. Paulus berkata begini, jangan kalau dia tidak minta. Karena istri yang takut Tuhan
Tuhan menguduskan suami yang tidak takut Tuhan. Dan suami yang takut Tuhan menguduskan istri yang tidak takut Tuhan. Jadi ini kasusnya seperti begitu, saudara-saudara ya. Ini eksposisi sedikit, saudara ya. Jadi kenapa ada kasus itu? Karena tidak serentak bertobat bersama-sama. Ada istri duluan, ada suami duluan. Lalu dua-dua jalan beda. Satu ke gereja, satu ke kuil. Gimana ini seperti begini? Saudara dengarkan, iman selalu menular. Khotbah minggu lalu. Jaraknya jauh. Karena mau pergi ke istana itu perlu akses, ada banyak security, ada banyak protokol. Tapi di istana pun iman dari orang tua Musa menular. Ia menolak disebut anak putri raja. Bagaimana pilihan itu dia buat? Karena ada iman yang turun dari orang tua kepada anak-anak. Tidak usah takut anakmu sekolah di Jogja, di Jakarta. Imanmu bisa memproteksi dia. Ya toh? Jangan telepon, kau di mana? Lagi sama siapa? Nah, Tuhan memberkati, Bo. Mama terlihat tapi Tuhan sayangku. Saudara, itu dia mau pikir 10 kali, mau bikin macam-macam, saudara ya. Kenapa? Karena iman orang tua sementara memproteksi dia. Kau jalan di siapa sekarang, kau di mana? Jam berapa nih? Oh sudah, kau habis dia. Dia bikin profil gadungan. Sudah-sudah, saya ini sudah beberapa kali dapat profil gadungan, saudara-saudara ya. Jadi kadang-kadang di Facebook tuh, dia tahu, oh ini pendeta Nobel Buanak ini. Dia copy paste fotonya, kemudian dia bilang, Papa di mana, Shalom. Saya bilang, astaga ini saya anak suka ganti nomor ini, saudara-saudara ya. Lalu saya balas, oh di sini, kau punya uang mingguan kemarin Papa transfer. Iya Papa, ini saya ada kebutuhan. Saya bilang, ini cara narasinya beda sekali. Saya cek. Tiba-tiba dia bilang, Papa saya pun nomor cuma satu. Ini yang asli saudara ya. Saya pun nomor cuma satu. Saudara sampai seperti itu saudara ya. Orang bisa buat apa saja. Tapi saya kasih kabar baik buat saudara. Kalau saudara pernah dirugikan, camkan ini. Lebih baik saudara yang dirugikan daripada saudara yang merugikan. Bilang kiri kanan, kau sudah dengar itu. Masa Pak barang ini saya tahu ini cuma murah, tapi dia lipat kali ganda buat saya. Kau diberikan karunia membayar. Dia cuma diberikan karunia menerima bayaran. Kau pilih mana? Menerimakah membayar? Mau kasih naik sampai kapan? Sampai saya bisa bayar. Karunia membayar. Abraham dikasih naik lipat kali ganda tuh cuma kubur sepotong tuh 400 sikal perak. Itu semua maklar bilang termasuk akal ini. Saudara mereka coba timbang, mereka ukur. Ini harga berlipat kali, berpuluh kali lipat. Tapi Abraham bayar. Karena dia tahu berkat di balik sertifikat ini anak-anak cucu saya bisa pulang. Dan waktu mereka orang Mesir tanya, kau mau pulang kemana? Kau sudah kampung? Sudah kamu pulang ke kami punya tanah. Mereka tidak tahu Abraham sudah punya sertifikat untuk dasar orang-orang Israel datang ke tempat itu. Hemor gak bisa tolak, ada sertifikat. Bisa bilang amin? Jadi apa yang sudah lakukan hari ini sangat berdampak buat anak-anakmu yang ada di depan. Setuju katakan amin. Jadi tak usah takut. Tak usah takut. Ini anak pergi sekolah Amerika saudara. Sekolah minggu hebat selama di Indonesia. Remaja ikut PA, ikut katekisasi. Sebelum berangkat CD dulu saudara-saudara. Sampai di Amerika ikut ilmu-ilmu pengetahuan. Bikin percobaan. Berapa tahun kemudian dia WA dia mama ternyata Alkitab itu berisi firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Kalau berisi berarti yang lain bukan firman Tuhan. Maksud apa nak? Kamu berkata begitu. Semua mujizat itu semua itu rekayasa, itu cerita fiksi. Coba kau kasih contoh fiksi seperti apa. Waktu orang-orang Israel menyeberang Laut Merah, itu lagi meti besar. Tahu meti? Orang Merauke bilang metikei. Sudah metikei itu jalan berkilo-kilo, air cuma di mata kaki. Jadi itu lagi metikei mama. Jadi itu air turun pasang besar sekali. Jadi semua orang menyeberang. Tidak pakai masalah. Bahkan itu air cuma sampai telapak kaki saja. Mamanya dengan senyum dan berkata begini, nak itu pun mujizat. Apa mujizat? Kuda-kuda Firaun tenggelam di air sedalam mata kaki. Kau mau lari kemana? Tetap Tuhan punya mujizat terjadi. Ini iman orang tua selalu menular. Bisa bilang amin? Jadi boleh saya miring sedikit saudara-saudara ya. Di dalam tradisi Yahudi 12 itu angka dewasa. Namanya bar mitzvah. Makanya Yesus itu ditabiskan pada umur 12 tahun sebagai orang dewasa. Jadi dia bisa pilih sendiri, makanya dia pergi ke rumah bapak, dia pergi ke sinagoga itu kan saudara-saudara ya. Jadi
Kalau kita di Indonesia ada filosofi untuk mendidik anak 707, 714, 14 seterusnya itu. 07 raja, 714 tawanan, 14 ke atas sahabat. Makanya anak-anak yang usia 14 kita masih bikin, dia bilang, mama saya sudah besar ini, jangan saya sudah besar. Nah saudara itu ada filosofinya. Ya. Tapi di dalam masyarakat Yahudi umur 12 dewasa. Nah konvoi orang-orang Yahudi kalau pergi ke Yerusalem untuk beribadah misalnya dari Nazaret, mereka kan dari Nazaret. Itu begini saudara-saudara, laki-laki, perempuan dan anak-anak, laki-laki. Jadi maksudnya mereka jadi tameng di depan dan di belakang. Itu model konvoinya. Jadi kalau jalan, di tengah-tengah itu perempuan dan anak-anak, di depan itu laki-laki, dan di belakang itu laki-laki. Mereka jadi pengawal. Nah, saudara-saudara kita bisa mengerti kenapa satu hari perjalanan baru mereka tahu Yesus tidak ada. Karena kedua belah pihak ini berpikir masing-masing. Ini saya bisa analogi seperti begini. Maria yang ada di kelompok tengah dengan anak-anak berpikir, dia sudah ditawiskan dewasa. Jadi kalau dia tidak ada di kelompok ini, pasti dia sudah ada bersama-sama dengan bapaknya karena dia sudah dewasa. Begitu bapaknya cek tidak ada, oh mungkin ini kali terakhir. Sebelum dia akan selama-lamanya masuk di konvoi depan atau belakang bersama-sama mamanya. Kira-kira begitu. Sehari perjalanan di rest area baru cek pasukan, Yesus tidak ada. Lalu mereka cari 3 hari, ketemu di bait suci. Mengapa engkau mencari aku? Sebab aku harus ada di rumah Bapakku. Nah ini yang orang mabuk di Papua pakai saudara-saudara ya. Malam-malam hari Sabtu mabuk sampai tertahu jalan pulang. Jalan yang terdekat tidur di gereja punya emperan. Hari Minggu pagi pendeta membuka gereja, ada orang mabuk di situ. Dia bilang, "Hei, bangun!" Dia pakai ayat, "Mengapa engkau melarang aku tinggal di rumah Bapakku?" Bayangkan, pendeta membalas, "Apakah engkau Mesias? Engkau sendiri yang mengatakannya." Waduh, bayangkan saudara-saudara ya. Wah, pendeta habis akal karena dipu ayat lebih banyak daripada pendeta. Akhirnya pendeta telepon patroli, "Tolong datang nih, saya mau ibadah, ada orang mabuk nih." Patroli datang, angkat, ikat, dia taruh di belakang. Dia menatap pendeta dengan senyum dan berkata, "Saatku telah tiba." Bayangkan saudara. Bayangkan itu saudara-saudara ya. Jadi saudara, semua ayat itu tidak dipakai untuk membenarkan kita. Tapi ayat itu dipakai untuk mentransformasi kita. Saya berdoa ini bukan informasi, tapi ini transformasi. Jangan terima firman Tuhan sebagai informasi, tapi firman Tuhan yang mentransformasi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Waduh, tak kandas terus di ayat 3-4 ini saudara-saudara ya. Mari kita lihat, saya akan masuk pada konklusi. Nah, ini kekayaan orang pilihan. Lalu yang kedua, posisi kita atau walk, kita didudukan bersama-sama dengan Kristus. Jadi dengarkan kabar baik saudara-saudara, kita duduk bersama-sama dengan Kristus. Di dunia kau mungkin tidak punya posisi, di kantor kau mungkin tidak punya jabatan, tetapi di sorga kau didudukan bersama-sama dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Jadi dengar kabar baik, orang percaya tidak mungkin dirasuk setan, diganggu oleh, karena tipu muslihat saja dia bisa ganggu, tapi dirasuk tidak mungkin. Sebab Tuhan berkata kita ini bait Allah dan dia diam di dalam kita dan dia tidak mau berbagi dengan iblis. Dan kau pu ipar saja kau mau berbagi kamar di rumah, apalagi ini musuh ini saudara-saudara ya. Nanti kau tinggal di sini ada kamar lebih. Tak ada. Amin. Tuhan tidak mau berbagi dengan iblis. Jadi dengarkan, orang percaya itu didudukan bersama dengan Kristus yang iblis tidak bisa jangkau. Kenapa? Sebelum Tuhan mencurahkan darahnya, iblis masih bisa keluar masuk surga. Kitab Ayub pasal 1, Tuhan bertanya, "Dari mana Miko?" Ya ini mungkin iblis dari Makassar sudah saya. "Dari mana Miko?" Nah orang Makassar kalau khotbah tentang manusia pertama kan dia bilang, "Adang di mana Miko?" Gitu kan. Gitu. Nah, saudara-saudara, bangsa kita ini kaya dengan budaya, saudara-saudara ya. Kaya luar biasa, karena ada orang Makassar dan orang Manado bertengkar di zaman Orde Baru itu ya. Orang Makassar bilang ikang, orang Manado bilang ikan. Ikang, ikan. Lalu lewatlah kita punya presiden kedua ini saudara-saudara ya. "Pak, ini ikan tuh." Dia bilang, "Bukan, itu ikan." Terapa saudara-saudara ini cerita saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya posisi didudukan bersama-sama dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Bilang di kiri kanan, kau hitam-hitam begini sama-sama Kristus loh. Amin. Jadi terusah cet-cet rambut, sudah kau tetap gagal lah. Amin. Terapa saudara, kalau saudara mau cet juga enggak apa-apa, enggak masalah. Karena lakukanlah segala satu untuk Tuhan. Bisa bilang amin?
Iya, puji Tuhan. Kalau istri pakai bajulah untuk Tuhan. Kalau suami pakai baguslah untuk Tuhan. Ih, papa, itu complang, itu dasi, jangan complang. Di rumah mama bilang complang, di kantor sekretaris bilang mantap, Pak. Oh, udah. Dia pakai untuk siapa? Kita tidak tahu, saudara-saudara ya. Tapi hari ini kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bisa bilang amin? Khotbah tersendiri itu, saudara. Posisi kita didudukan bersama-sama dengan Kristus. Jadi iblis tidak bisa menjangkau kita. Ingat, iblis masih keluar masuk sebelum Tuhan mati di kayu salib, sebelum dia mencurahkan darahnya. Dari mana? Sekeliling dunia. Ya, misinya kita masih RT RW, ya distrik-distrik, kabupaten-kabupaten, provinsi. Iblis punya misi sudah keliling dunia. Lalu saudara-saudara, begitu Tuhan mati, Maria, jangan dulu, saya belum pergi ke surga, saya belum bawa darah untuk percikan di surga. Emangnya di surga ada dosa sehingga dipercikan? Tidak. Tempat di mana iblis suka mondar-mandir, tempatnya dia ada di sana. Dan itu dipercikan dengan darah Yesus. Supaya dia tidak punya akses lagi untuk masuk ke sana. Makanya orang yang didudukan bersama-sama dengan Kristus tidak mungkin dirasuk setan. Ditipu oke. Karena nanti kita akan belajar ketopong. Ada ketopong yang bocor. Aduh, saya dengar pendeta ini bilang, saya terhadap keselamatan. Saya ini sumber dosa jahat sekali. Saya terhadap keselamatan. Itu ketopong yang bocor. Kenapa? Dia sudah tipu kita dengan kebenaran yang salah. Karena iblis itu ahli menipu. Ya. Jadi kalau kau ahli tipu juga, kau bos apa? Saya tertahu, saudara-saudara ya. Mari belajar. Ya bilang ya, tidak bilang tidak. Yang lebihnya bukan dari Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, jangan dulu tertuduh, dengarkan. Di mata Tuhan, saudara dilihat orang benar. Di dalam mungkin masih ada dosa, tapi di mata Tuhan, saudara orang benar. Karena kayu penaga yang dibuat menjadi bahan untuk tabut Allah, itu dilapis dengan emas. Di dalam betul kayu, tapi yang dilihat emas. Hari ini Tuhan lihat saudara, orang benar karena Kristus. Karena Kristus. Di dalam ada, jadi makanya saudara, yang namanya lahir baru itu satu kali. Ada orang KKR hari pertama, siapa yang mau terima Yesus maju ke depan? Dia maju. Besok hari kedua, siapa mau terima Yesus? Dia lagi maju. Hari ketiga, siapa terima? Dia lagi maju. Apakah hari pertama waktu dia terima Yesus pulang, Yesus keluar? Sehingga besok dia mesti datang terima lagi? Sudah tidak. Sekali lahir baru, selama-lamanya kita adalah lahir. Nah, metanoia atau pertobatan, pikiran, perasaan, diselaraskan dengan firman Tuhan, itu hari lepas hari. Hari lepas hari. Tetapi engkau dilihat di mata Tuhan, emas. Karena ketaatan Kristus. Haleluya, posisi kita. Yang ketiga adalah senjata peperangan. Yang pertama, ambillah pasalnya yang ke-6. Ambillah seluruh perlengkapan ayat 10, di atas ayat 10 itu perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita kuat karena kuasa Tuhan dicurahkan, bukan karena kita hebat. Ya, kita kuat karena kalau bukan Tuhan kasih kekuatan kita sudah lepu dari dulu sudah ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, kenakan itu berarti sudah disiapkan. Saudara lihat kita punya anak-anak yang entah lulus Akmil atau Bintara, mereka tidak perlu bawa helmet untuk masuk sebagai syarat jadi polisi. Mereka tidak perlu siapkan senjata untuk syarat untuk diterima jadi TNI. Karena apa? Semua sudah disiapkan ketika mereka diterima. Saudara tahu kita tidak perlu siapkan perlengkapan ini. Tuhan yang sudah terima. Persoalannya ada yang ambil, ada yang tidak. Jadi ambil itu berarti sudah disiapkan. Bukan lagi kita upayakan. Dikatakan di sini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, ayat yang ke-11. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tuhan sutra dengar kau berdoa. Karena kau terlalu berdosa. Bilang, itu tipu. Amin. Kau kasih F coba. Bisa lah, cuma kasih nada saja. Saksofon dengan itu bisa beda, tidak terlalu beda-beda jauh. Saudara. Ya. Saudara, kalau iblis berkata doamu tidak mungkin dijawab. Bilang begini, itu dusta. Itu tipu, karena itu muslihat. Bisa bilang amin? Kalau iblis berkata, kamu tidak mungkin dijawab doamu. Kamu terlalu kurang ajar, kamu terlalu berdosa. Sudah jawab pakai lagu. Itu dusta, itu dusta, pang, itu dusta, 5, itu dusta, 1, F. Ya. Itu dusta F, C,
itu dusta. Jangan, ini satu-satu saudara. Itu dusta, itu dusta, pam, itu dusta, pam, itu. Oke, sama-sama, itu dusta, pam, itu dusta, itu dusta, oh, itu dusta. Itu dusta. Tapi kalau Tuhan berkata, kebenaranku ada padamu, doamu sudah aku dengar, engkau sangat ku kasihi, engkau sangat ku sayangi. Ku percaya, oh, ku percaya. Kalau iblis bilang, kau terlalu kurang ajar, makanya kau dapat masalah terus-terus. Kau bilang apa? Itu dusta, itu dusta, oh, itu dusta. Pakai yang Bapak itu tipu. Karena Alkitab bilang tipu muslihat. Amin. Ada bapak di 28 ditanya sama anak yang baru pulang belajar bahasa Inggris. Bapak, kau tahu bahasa Inggris? Oh tahu. Kau mau tanya apa? Bapak bisa jawab. Kalau rumah berlabu, gampang. Room berlabu. Kalau kuda makan rumput, gampang. Kut makan rum. Anak lihat bapak dengan tatapan tajam terus dibilang, Bap, kau tip-tip ya. Jadi Bapak Ibu jangan tipu. Percayalah kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Karena kebenaran yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau ada suara bilang begini, dia terlalu kurang ajar. Balas saja. Sudah bilang ini tipu. Karena suara gembala tidak pernah suruh balas. Ampuni. Amin. 1 Korintus 10 ayat 13. Terpaksa saya pergi ke ayat terakhir saya, saudara. Walaupun senjata ini tong belum ambil, saudara ya. Tapi saya 1 Korintus 10 ayat 11. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah biasa. Semua bilang biasa. Yang tidak melampaui kekuatanmu karena Allah setia dan adil sehingga ia akan berikan kepadamu jalan keluar pada waktu kamu dicoba. Ayat 13 ya. 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Pada waktu kamu dicoba. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Allah setia dan adil sehingga ia akan berikan kepadamu jalan keluar pada waktu kamu dicoba. Semua bilang jalan keluar. Semua bilang jalan keluar. Saudara-saudara, cerita ini mengakhiri khotbah saya yang masih koma. Karena kita belum ambil tadi, saya sudah singgung sedikit ke topong yang bisa nah, ketika saya pulang dari Bandung tahun 98, saudara-saudara, habis pendidikan dan itu kerusuhan baru selesai. Teman saya bawa mobil dari Jakarta, lalu dia bilang, "Ini Pak, saya sudah capek nih, bagaimana kalau kau yang setir?" Saya bilang, "Mau." Karena belum pernah saya menyetir di tol, dan waktu itu tol yang dari Bandung tuh cuma Cikampek, belum ada Purbalunyi, saudara-saudara ya. Dari Cikampek, dan belum pernah saya rasa tuh bagaimana membawa mobil sensasinya di atas 100 km per jam. Karena di Ambon tidak bisa, di Manado tidak bisa, di Papua baru gas 70, sudah kambing lewat, babi lewat, saudara-saudara ya. Orang lewat apalagi, saudara-saudara ya. Jadi belum bisa, jadi saya merasa sensasi ini. Nah begitu kami masuk di Jakarta, dia bilang begini, di depan itu ada plang yang tulis keluar. Kita akan pergi ke tempat itu, karena dia dicapis sekali di belakang, jadi nanti tolong jangan lupa ya, ada plang keluar di depan itu, ketong keluar. Saudara, karena keasikan menyetir di jalan tol, saya tidak perhatikan nasihatnya. Tak lewat. Begitu dia kaget, dia bilang, habis tuh orang, habis bensin, habis jalan, habis semua. Kenapa? Mesti putar di jalan yang sama untuk dapat jalan ini, untuk keluar. Nah saudara, dalam menjalani hidup ini dengan pergumulan dan persoalan kita, Tuhan pasang pelang, keluar, jalan keluar, ia berikan jalan keluar. Ini, ampuni, ini. Tapi karena kita terlalu asik di tol sakit hati, di tol kebencian, kita kelewatan, saudara-saudara. Akhirnya kita terputar-putar di masalah yang sama tidak selesai, karena kita tidak mengindahkan jalan keluar yang Tuhan sudah berikan buat saya dan saudara. Hari ini pun termasuk way out, Tuhan berikan buat saya dan saudara. Taatlah, dengan anugerah Tuhan kita bisa melakukannya. Saya mau bertanya buat saudara, kalau saudara ikut ujian, lalu dosen berdiri di samping saudara dan memberikan soal, mengirim jawaban, nomor 1A. Saya tanya, lulus ke tidak? Ini dosen yang kasih ujian buat saudara berdiri di samping saudara bilang, nomor 1A. Saudara bilang begini, B mo. Saya mau B. Lalu dia tanya, atau apa? Ampuni, asa mau balas, B, balas. Saya tanya, lulus enggak?
Tidak, terputar yang sama. Tapi kalau kita ikut, ia memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada jalan keluar yang Tuhan pasang dalam rambu-rambu hidup kita, dalam perjalanan kita. Taatlah dengan anugerah Tuhan, saya cakap menanggung segala perkara. Haleluya, lewat Tuhan kita bisa melakukan segala perkara. Lewat Tuhan kita bisa melakukan berkat-berkat, perintah-perintahnya. Itu tidak sulit, itu menjadi indah karena kekuatan Tuhan berikan bagi kita. Ya, di dalam Filipi 4 ayat 13 semua hafal sama-sama kita katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tutup mata, 2, 3. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Coba dikonversi ke bahasa Inggris, coba dikonversi ke bahasa Inggris ya. Ya, dikonversi ke bahasa Inggris Filipi 4 ayat 13 ya. Kita lihat apa yang ditulis di sana karena ini telah berubah menjadi sebuah pujian yang sangat memberkati dunia. I can do all things through Christ which strengthens me. Amin. Through you I can do anything. I can do all things. For you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. Nah, nothing is impossible. Nah, saudara-saudara, lewat Tuhan atau melalui Tuhan atau lewat Tuhan, segala perkara lewat Tuhan saya bisa menanggungnya. Artinya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan bagi orang yang percaya dari pihak Tuhan tidak ada masalah. Dari pihak saudara percaya, bukan rasa percaya. Saya rasa macam Tuhan sudah jauh sekali. Itu kau perasaan bukan kebenaran. Yang kau percaya itu yang kebenaran. Mau kau rasa enak atau tidak, kebenaran berkata aku beserta dengan engkau. Percaya saja, jangan rasa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.